Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengembangan Instrumen Evaluasi Jenis Tes. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama Rewina Fitradianti, yang kedua Yesika Alfa Olina S, dan yang ketiga saya sendiri Aprilia Maharani Putri. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang yang pertama teknik tes, yang kedua bentuk-bentuk tes. Selanjutnya, yang A, teknik tes. Menurut S. Hamid Hasan menjelaskan, tes adalah alat pengumpulan data yang dirancang secara khusus. Kekhususan tes terlihat dari kontribusi butir yang dipergunakan. Menurut Syafitri, tes adalah suatu alat penilaian dalam bentuk tulisan untuk mencatat atau mengamati prestasi siswa yang sejalan dengan target penilaian. Menurut Ari Kunto dan Jabar, tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dengan menggunakan cara atau aturan yang telah ditentukan. Dengan demikian, tes pada hakikatnya adalah suatu alat yang berisi serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau soal-soal yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur suatu aspek perilaku tertentu. Artinya, fungsi tes adalah sebagai alat ukur. Dalam tes prestasi belajar, aspek perilaku yang hendak diukur adalah tingkat kemampuan peserta didik dalam menguasai materi pelajaran yang telah disampaikan. Selanjutnya, yang B, bentuk-bentuk tes. Bentuk tes terdiri dari bentuk tulisan, lisan, dan tindakan. Yang satu, tes tertulis. Tes tertulis adalah tes yang menuntut jawaban dari siswa secara tertulis. Tes tertulis diberikan kepada seorang atau sekelompok murid pada waktu, tempat, dan untuk soal tertentu. Yang A, tes uraian. Ada dua bentuk, yaitu esai terbatas dan esai tak terbatas. Yang pertama, uraian terbatas. Misalnya, sebutkan fungsi komputer bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, uraian bebas. Misalnya, coba uraikan perkembangan pendidikan di Indonesia sejak merdeka sampai sekarang. Untuk mengoreksi tes esai, ada 3 cara yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, wall method, yaitu metode per nomor. Yang kedua, separated method, yaitu metode per lembar. 3, cross method, yaitu metode bersilang. Metode lain untuk mengoreksi jawaban bentuk uraian yaitu analytical method, sorting method. Lanjutannya, tes objektif menuntut peserta didik untuk memilih jawaban yang benar di antara kemungkinan jawaban yang telah disediakan, memberikan jawaban singkat dan melengkapi pertanyaan atau pernyataan yang belum sempurna. B. Tes objektif. Tes objektif terdiri atas beberapa bentuk, yaitu bentuk benar salah, berupa pernyataan, dan peserta didik diminta untuk menentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah, ya atau tidak. Contoh, B sama S. Usaha merupakan perubahan energi bentuk yang lain adalah jawabannya telah disediakan, tetapi jawaban yang disediakan itu bukan B sampai S, melainkan ya atau tidak. Contoh, ya atau tidak, apakah evaluasi berhubungan dengan masalah kualitatif? Nama saya Rewina Fitradianti, NPM 1962-10136. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari pemateri pertama mengenai bagian-bagian dari tes objektif. Yang selanjutnya yaitu bentuk pilihan ganda atau multiple choice, terdiri atas pembawa pokok persoalan dan pilihan jawaban. Beberapa jenis bentuk pilihan ganda ini antara yang pertama distractors, yaitu option yang bukan merupakan jawaban yang benar. Yang kedua, analisis hubungan antar hal, yaitu untuk melihat kemampuan peserta didik dalam menganalisis hubungan antara pernyataan dengan alasan atau sebab akibat. Yang ketiga, variasi negatif, yaitu setiap pertanyaan atau pernyataan mempunyai beberapa kemungkinan jawaban yang disediakan satu kemungkinan jawaban yang salah. Yang keempat, variasi berganda, yaitu memilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang semuanya betul tetapi ada satu jawaban yang paling betul. Yang kelima, variasi yang tidak lengkap, yaitu pernyataan atau pernyataan yang memiliki beberapa kemungkinan jawaban yang belum lengkap.
Selanjutnya yaitu bentuk menjodohkan atau matching, terdiri atas kumpulan soal dan kumpulan jawaban yang keduanya dikumpulkan pada dua kolom yang berbeda. Kolom sebelah kiri menunjukkan kumpulan soal dan kolom sebelah kanan menunjukkan kumpulan jawaban. Contohnya misalnya di dokter A, organ tubuh untuk melihat, pasnya di dokter B-nya dicocokkan dengan B, mata. Organ tubuh untuk mendengar itu C, telinga. Organ tubuh untuk mencium yaitu A, hidung. Bentuk jawaban selanjutnya bentuk jawaban singkat atau short answer dan melengkapi completion. Kedua bentuk tes ini masing-masing menghendaki jawaban dengan kalimat dan atau angka-angka yang hanya dapat dinilai benar atau salah. Misalnya contoh bentuk yang jawaban singkat, siapa Presiden Republik Indonesia sekarang? Contoh bentuk melengkapi, double winner sepak bola Indonesia tahun 2008 adalah dari provinsi. Selanjutnya yang kedua ada tes lisan atau oral test. Tes lisan adalah suatu bentuk tes yang menunjukkan jawaban dari peserta didik dalam bentuk bahasa lisan. Kebaikan tes lisan antara lain dapat mengetahui langsung kemampuan peserta didik dalam mengemukakan pendapatnya secara lisan, tidak perlu menyusun soal-soal secara terurai, tetapi cukup mencatat pokok-pokok permasalahannya saja. Kemungkinan peserta didik akan menerka-nerka jawaban dan berspekulasi dapat dihindari. Kelemahannya adalah memakan waktu yang cukup banyak, apalagi jika jumlah siswanya banyak. Faktor subjektivitasnya sering muncul bila mana dalam suasana ujian lisan itu hanya ada seorang penguji dan seorang siswa. Nama saya Yesika Alfaulina S, NPM 1962 10326. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari pemateri yang kedua, yaitu tentang tes perbuatan. Tes perbuatan adalah bentuk tes yang menuntut jawaban siswa dalam bentuk perilaku, tindakan, atau perbuatan. Peserta didik bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan dan ditanyakan. Misalnya, coba praktikkan bagaimana cara mengendarai sepeda motor dengan baik dan benar. A. Tes formatif dimaksudkan untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses belajar berlangsung, untuk memberikan balikan bagi penyempurnaan program belajar mengajar, serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang memerlukan perbaikan, sehingga hasil belajar mengajar menjadi lebih baik. B. Tes sumatif diberikan dengan maksud untuk menetapkan apakah seorang siswa berhasil mencapai tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan atau tidak. C. Tes penempatan. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui apakah peserta didik telah memiliki keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengikuti suatu program belajar dan sampai di mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran sebagaimana yang tercantum dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran atau RPP mereka. D. Tes diagnostik dimaksud untuk mengetahui kesulitan belajar yang dialami peserta didik berdasarkan hasil tes formatif sebelumnya. Sekian dan terima kasih.